Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang sedang menghadapi ujian kali ini Pak Guru akan menyampaikan pembahasan soal fikih untuk kelas 6. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang nanti akan dihadapi kalian besok. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja kepada nomor 1. Sesudah pukul 1 pagi, Trisna belum tidur. Ia pun mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Sholat tahajud yang dilakukan Trisna adalah A. Benar karena dilakukan tengah malam. B. Salah karena tidak berjamaah. C. Benar karena dilakukan 2 rakaat. D. Salah karena tidak tidur terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah ya A. Karena memang sholat tahajud itu dilakukan di tengah malam, ya. Jam 1. Selanjutnya nomor 2. Inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa atahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Nah, isi hadis di atas menunjukkan bahwa salah satu keutamaan sholat tahajud adalah A. Diangkat derajatnya, B. Dimuliakan kedudukannya, C. Dikabulkan segala hajatnya, D. Diberkahkan rizkinya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah iya, C. Iya, dikabulkan ya segala hajatnya. Nomor 3. Sholat yang tidak diawali dengan azan dan iqomah. Ingat ya, sholat yang tidak ada azan dan iqomahnya tidak didahului dengan sholat sunnah qobliyah serta dilaksanakan pada hari tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah adalah sholat A. Idain, B. Hajat, C. Istisqa, D. Duha. Iya. Jawabannya adalah A, yaitu idain. Idain itu adalah kepanjangan dari 2 sholat hari raya artinya. Ya, idain. 2 sholat hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, selanjutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mandi sebelum sholat idain. 2. Memakai baju yang terbaik yang dimiliki. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Bersalam-salaman dengan tetangga. 5. Mengumandangkan takbir. Yang tidak termasuk perbuatan sunnah sebelum melaksanakan sholat idain terdapat pada nomor iya. Apakah A. 2, B. 3, C. 4, D. 5? Jawaban yang tepat adalah C, yaitu ini yang tidak terkait dengan sunnah ketika pada saat selesai. Oh, tidak. Jawaban yang tepat adalah A. Mohon maaf, ya A ya, yaitu memakai baju yang terbaik yang dimiliki. Pakai wangi-wangian, salam-salaman dengan tetangga. Ya, yang betul adalah maaf ya, yaitu C. Baik, 4 ya. Selanjutnya
nomor 5. Memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik, dengan syarat-syarat tertentu. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari, nah ingat, makanan pokok berarti adalah ya zakat fitrah. Iya, jawabannya adalah B yang tepat. Ya, sedangkan sedekah itu memberikan bantuan baik berupa harta, ide, perbuatan, ya, barang-barang yang kecil. Infak itu adalah memberikan sebagian harta. Zakat mal adalah memberikan harta berupa harta, ya, bukan makanan pokok. Harta macam-macam di situ ada zakat pertanian, zakat ternak, ada zakat perdagangan. Oke, selanjutnya nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dibayarkan di awal bulan Ramadan sampai pertengahan bulan Ramadan. 2. Dibayarkan pada saat pertengahan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 3. Dibayarkan pada waktu malam takbir sampai terbit fajar sebelum sholat Idul Fitri. 4. Dibayarkan pada saat terbitnya matahari sampai menjelang sholat Idul Fitri. Dari pernyataan di atas termasuk waktu wajib. Ingat, ya, yang dimaksud dengan waktu wajib di sini, clue-nya itu adalah waktu wajib. Nah, waktu wajib itu adalah dibayarkan, ya, berarti jawabannya adalah iya. B, ya, nomor 3 berarti B, ya, dibayarkan pada waktu malam takbiran sampai terbit fajar sebelum sholat Idul Fitri. Baik, nomor 7. Berikutnya yang termasuk pernyataan yang tepat untuk jenis-jenis zakat fitrah adalah A. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok sebelum hari raya Idul Fitri. B. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok setelah hari raya Idul Fitri. C. Zakat yang dikeluarkan berupa uang sebelum bulan Ramadan. Kurang tepat. D. Zakat yang dikeluarkan berupa uang yang dibagikan saat Lebaran. Kurang tepat. Jadi yang mana nih antara dua nih, A dan B? Berarti zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok sebelum hari raya Idul Fitri, berarti A, ya. Baik. Nomor 8. Dari pernyataan di atas yang merupakan manfaat zakat fitrah adalah, ya, apakah? Kita lihat nomor 1, mencucikan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela. Ini betul. Nomor 2, dapat memanjangkan usia. Betul. Nomor 3, melakukan kegiatan mubazir. Ini kurang tepat. Ini. Nomor 4, mendekatkan hubungan kasih sayang. Betul, karena kasih sayang dengan antara fakir dan orang kaya. Dari pernyataannya berarti 1, 2, 4. Ya, jawabannya adalah C, ya, 1, 2, dan 4. Selanjutnya nomor 9. Pak Abdullah adalah orang yang paling kaya raya di kampungnya. Suatu ketika panitia pembangunan masjid meminta bantuan infak dan sedekah kepadanya. Bagi Pak Abdullah, memberikan infak untuk membangun masjid tersebut adalah, nah, kita lihat apa hukum infak. Nah, sekarang infak ini hukumnya apa, ya? Yang membangun masjid, untuk pembangunan masjid, ya. Hukum infak itu asalnya adalah, ya, hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah. Ya. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Kita lihat pernyataan yang termasuk hikmah berinfak ditunjukkan pada nomor hikmah berinfak. Kira-kira apa itu infak berinfak? Ya.
Nah, hikmah berinfak kita lihat nomor 1. Mendekatkan diri pada Allah. Betul. Disanjung sebagai orang lain dan disegani. Ini kayaknya kurang tepat. Bisa mengandung riya. Dikenal sebagai orang kaya raya, kurang tepat. Nomor 4, meringankan kesulitan orang lain. Iya, ini pas. Jadi 1, 4. Jawabannya adalah C. Ya. Selanjutnya nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Bagi anak-anak laki-laki, usia untuk berkhitan digolongkan menjadi usia mustajab, yaitu sunnah, dan usia wajib. Usia wajib bagi anak laki-laki untuk berkhitan adalah terdapat pada nomor, ya, kita lihat nomor 4, yaitu 14 tahun sampai 20 tahun. Berarti jawabannya adalah D, ya. Nomor 12, seorang dokter sedang melakukan khitan terhadap seorang laki-laki yang sudah balik. Hukum melaksanakan khitan bagi laki-laki yang sudah balik adalah, iya, apakah A sunnah, B makruh, C wajib, D haram? Karena sudah balik berarti C, ya, hukumnya wajib. Tanda-tanda balik seorang laki-laki adalah, nah, tanda-tanda balik apa? Wiladah. Kalau wiladah ini melahirkan, tidak. Haid untuk perempuan, nifas untuk perempuan. Ihtilam, bermimpi. Iya, jawabannya adalah D. Ihtilam, bermimpi, ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nomor 14, seorang laki-laki yang mengalami mimpi basah dikatakan memiliki hadas besar yang disebut dengan istilah, apakah A. haid? Kan. B. nifas? Kan. C. janabah? Iya, janabah. Jawabannya adalah C, ya. D. wiladah itu melahirkan, bukan, ya. Nomor 15, Faisal adalah seorang anak laki-laki yang sudah balik. Pada hari Ahad sebelum zuhur, Faisal tidur siang. Ia bangun sesaat sebelum azan asar. Ia baru menyadari bahwa ia mimpi basah. Namun saat ia bergegas untuk mandi besar, tiba-tiba sudah azan asar. Yang harus dilakukan Faisal adalah apa? Nah, coba. Apakah A. mandi wajib kemudian mengqadha sholat zuhur dan asar? Apakah B. mandi wajib dan tidak perlu sholat zuhur maupun sholat asar? C. mandi wajib kemudian sholat asar tanpa mengqadha sholat zuhur? D. mandi wajib kemudian mengqadha sholat zuhur dilanjutkan sholat asar. Nah, mana yang tepat? Ya. Mandi wajib kemudian mengqadha sholat zuhur dilanjutkan sholat asar. Berarti jawabannya adalah D, ya. Ini yang tepat. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan tabel berikut. 1. Membaca niat. 2. Membaca basmalah. 3. Mendahulukan bagian kanan. 4. Meratakan air ke seluruh tubuh. Perbuatan yang termasuk sunnah dalam mandi wajib terdapat pada nomor. Nah, kalau membaca niat bukan, karena dia termasuk rukun. Membaca basmalah, iya. Mendahulukan yang sebelah kanan, iya. Meratakan air ke seluruh tubuh, ini hukumnya adalah meratakan air itu wajib, rukun. Berarti 2 dan 3. Ada 2, 3, 3. Oh, meratakan air ke seluruh tubuh. Membaca basmalah 2 dan 3. Jawabannya, nah ini jawabannya harusnya 2 dan 3. Atau 2 baca mendahulukan kanan, iya. 2 dan 3 meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini kayaknya jawabannya adalah harusnya yaitu yang C. Ini 1 kita ganti dengan 2, ya. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 3. Oke, nomor 17.
Ahmad adalah seorang siswa madrasah ibtidaiyah dan masih berusia 8 tahun. Suatu hari Ahmad menangis karena tidak mau diajak ayahnya sholat Jumat. Melihat Ahmad yang demikian, ayah merasa iba lalu membiarkan Ahmad tidak sholat Jumat. Berkenaan dengan cerita Ahmad tersebut yang merupakan syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah yang wajib melakukan sholat Jumat. Ini Ahmad masih berusia 8 tahun ya. 8 tahun. Nah, ini kalau terkait dengan masalah usia 8 tahun ya. Ini terkait dengan masalah ya, diajaknya melihat Ahmad ini. Baik, jawabannya adalah kalau berkaitan dengan itu, jawabannya adalah C, yaitu balik. Karena Ahmad ini belum balik, usianya baru 8 tahun. Belum balik. Ya. Baik, selanjutnya nomor 18. Perhatikan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersegera. Nah, ini di sini ada di ayatnya kita lihat, di sini ada kata-kata sholat. Terus di sini ada kata-kata Jum'ah. Terus di sini ada kata-kata al-bai'. Al-bai' itu jual beli. Jadi, kira-kira apa? Ya, bersegera untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan jual beli ya. Wadaru itu artinya meninggalkan, wadarul baik ya. Selanjutnya nomor 19, sholat sunnah yang dapat kita laksanakan ketika matahari naik setinggi 7 hasta dan sebelum matahari tergelincir adalah sholat ya. Pasti sholat ini adalah sholat duha. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Nomor 20. Ada bacaan niat nih. Usolli sunnata duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalimat di atas adalah lafal niat sholat. Nah, lihat di sini ada kata-kata apa? Duha. Nah, berarti sholat duha. Ya. Selanjutnya nomor 21. Pak Adi memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan Islam dalam waktu tidak terbatas. Perbuatan Pak Adi tersebut disebut apa? Ya, karena harta untuk kepentingan Islam dan tidak terbatas. Iya. Adalah jawabannya adalah infak, berinfak. Nomor 22. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali 2 malaikat turun ke bumi lalu salah satunya akan berdoa, ya Allah berikan gantinya pada orang-orang yang suka bersedekah. Sementara yang satu berdoa, ya Allah datangkanlah kerusakan bagi orang yang bakhil. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Berdasarkan hadis di atas, salah satu keutamaan orang yang bersedekah adalah, kira-kira apa itu? Iya, di sini adalah jawabannya B yang tepat, yaitu diberkahi rizkinya oleh Allah.
Nomor 23, setiap tahun Pak Haji Umar dan keluarga yang mampu melaksanakan ibadah kurban seekor sapi, sehingga dengan sapi kurban Pak Haji Umar dan keluarganya dapat memberikan kebahagiaan untuk warga sekitarnya. Kewajiban untuk berkurban bagi yang mampu tercantum dalam Al-Quran, yaitu B. Surat Al-Kausar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Nomor 24, Pak Imron telah bernazar akan berkurban pada hari raya Idul Adha mendatang. Maka melaksanakan kurban bagi Pak Imron hukumnya adalah, ingat, di sini ada kata bernazar. Nazar itu berjanji, maka jadi hukumnya wajib ya. Oke. Nomor 25, ada pernyataan. Nah, lihat. Cukup umur, patah tanduknya, sehat dan gemuk, robek telinganya. Berdasarkan tabel pernyataan di atas yang merupakan syarat hewan yang boleh dikurbankan terdapat nomor cukup umur, ya. Patah tanduknya tidak, ya. Sehat dan gemuk, ya. Robek telinganya tidak. Iya, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah C, benar. Selanjutnya nomor 26. Pak Joko beserta keluarganya melaksanakan kurban seekor sapi di lingkungan komplek tempat tinggalnya. Namun dalam pembagian daging kurban, Pak Joko membagikan kepada seluruh anggota komplek yang kaya raya saja lingkungannya. Berdasarkan ilustrasi atas, seharusnya daging kurban utamanya dibagikan kepada, ya jelas, yaitu B. Fakir dan miskin, ya. Fakir miskin itu utamanya. Selanjutnya nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mampu sehat jasmani rohani. 2. Memiliki bekal cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang tinggalkan. 3. Ada kendaraan. 4. Aman dalam perjalanan. 5. Bagi wanita harus ada mahram atau bersama wanita yang lain dipercayai. Pernyataan di atas nomor 1 sampai 5 merupakan penjelasan dari, ya. Jawabannya adalah A. Syarat wajib haji. Kalau rukun haji bukan. Rukun haji itu IWTSTT. Berarti ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau wajib haji juga bukan, syarat haji bukan. Ya, nomor 28. Mengerjakan haji lebih dahulu baru kemudian melakukan umroh. Nah, ingat. Jadi haji duluan, kemudian baru umroh. Haji duluan, baru kemudian umroh. Ini haji apa namanya? Cara apa? Yaitu A, yaitu haji ifrad. Kalau tamato itu umroh dulu baru haji. Kalau kiron haji dan umroh bersamaan. Dan nazar ini lain lagi, ya. Haji. Baik, perhatikan pernyataan berikut. Ka'bah berada di sebelah kiri waktu sa'i. Kita lihat dulu dari bawah pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, urutan kegiatan sa'i ditunjukkan pada nomor. Nah, kita lihat. Sa'i ya. Nah, Ka'bah berada di sebelah kiri. Bukan, ini pelaksanaan tawaf. Waktu sa'i setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Waktu sa'i ya. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Bukan, ya. Harus habis wukuf biasanya tawaf dulu. Berkeliling 7 kali, ya. Diawali dari Bukit Sofa ke Marwah, ya. Masuk ke dalam Ka'bah, bukan. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali, iya. Berarti jawabannya adalah 3, 4, 6. 3, 4, 6. Ada enggak 3, 4, 6? Bukan, ini salah, mohon maaf. Berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali ini bukan. Dia ini termasuk tawaf, maaf ya. Waktu sa'i setelah melaksanakan wukuf, iya ini yang betul. Ini betul seharusnya ini.
Mohon maaf ini salah. Ini betul ya. Waktu sa'i setelah melaksanakan wukuf. Berarti 246. Ada 246? Iya. Jawabannya adalah B. Nomor 30, perhatikan pernyataan berikut. 1. Ihram dari mikotnya. 2. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran. 3. Bermalam di Mina. 4. Melontar jumroh Aqobah. Nah, berikut yang termasuk amalan wajib haji ditujukan pada nomor. Nah, kita lihat. 1. Ihram dari mikotnya. Ya. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Bukan. Ini tawaf. Bermalam di Mina. Ya. Melontar jumroh Aqobah. Ini iya. Berarti 1, 2, 1, 3, 4. Nah, jawabannya adalah A ya. 1, 3, 4. Baik, itu nomor 30. Selanjutnya nomor 31. Nah, kita langsung saja pertanyaannya. Pernyataan di atas yang termasuk hikmah dari pelaksanaan ibadah haji ditujukan pada nomor 1. Meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah. Benar. Agar disebut gelar sebagai haji. Bukan. Mendapat ampunan dosa dari Allah. Benar. Agar mendapat sanjungan. Tidak. Bukan. Mengetahui tempat-tempat bersejarah berkaitan dengan ibadah haji. Benar. Berarti 1, 3, 5. Iya, jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 32. Dari pernyataan di atas yang merupakan rukun umroh. Nah, rukun umroh bedanya rukun umroh dengan rukun haji adalah kalau umroh tidak ada wukuf. Nah, berarti IWEITSTT. Nah, berarti ihram. Ya. Nah, kalau mandi sebelum ihram bukan. Ruyan wukuf bukan, karena ini umroh ya. Tawaf ya. Membaca talbiyah bukan ya. Sa'i ya. Tahallul ya. Tertib iya. Berarti ITSTT. Ya, berarti 1, 4, 6, 7, 8. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Baik, nomor 33. Kita lihat langsung ke pertanyaan saja ya. Kita lihat berikut ini yang merupakan contoh macam-macam makanan halal adalah, ya kita lihat saja. 1. Bubur ayam, soto Lamongan, pecel lele. Wah, ini udah bubur ayam. Nah, berarti nomor 1 gimana? Iya. Nomor 2 sate ular. Jelas ada ular di sini, berarti enggak. Ya, jelas. Kemudian sop iga, sapi, sate ayam, soto kudus. Ya. Nomor 4 nasi rames, soto Lamongan, pecel lele. Iya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4. Iya, jawabannya adalah B. Nomor 34. Berdasarkan ayat di samping, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik. Yang merupakan cara mengkonsumsi makanan yang halal adalah, nah, terkait nih, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wa taqullaha allazi antum bi mu'minun. Makanan yang dibeli dengan uang hasil korupsi jelas haram. B. Makanan yang dibeli dengan uang hasil bekerja. Ya, ini yang pasti B ya. Iya. Makanan yang dibeli dengan uang hasil mencuri tidak. Makanan uang yang dibeli dengan hasil menipu tidak. Ya, B ya. Oke, selanjutnya nomor 35. Pada tabel di atas yang merupakan minuman halal terdapat pada nomor, ya kita lihat. Kopi, susu, bajigur nomor 1. Ya. Nomor 2 anggur teh manis. Anggur teh manis. Wedang jahe jamu godokan. Nomor 3 wedang jahe jamu godokan. Ya. Ya, ya.
Kemudian biski anggur merah ini tidak masuk. Ya, berarti ini anggur di sini anggur teh manis. Ini bukan ya, ini kayak anggur nih, anggur minuman ini ya. Berarti 1 dan 3. Jawabannya A ya. Nomor 36 berikut ini adalah contoh minuman halal. Air kelapa, air sirup, jus apel. Oh, A langsung saja jawabannya A. Nomor 37. Dari pernyataan di atas yang merupakan binatang halal ada terdapat pada nomor binatang halal. 1 kambing, anjing, ada anjingnya, ini salah ya. Nah, ini sudah jelas haram. 2 ayam, angsa, ular, ini tidak ular, ini haram ya. 3 unta, sapi, kerbau, kambing. Nah ini betul semuanya. Berarti 3 C. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, pernyataan di atas yang bukan merupakan tata cara penyembelihan hewan adalah terdapat nomor menghadap kiblat, ya. Menggunakan pisau tajam, iya. Membaca asma Allah, iya. Memakai kopiah, nah, ini yang bukan. Berarti nomor 4. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 39. Ahmad berusia 6 tahun. Ia menjual sebuah jam tangan kepada Pak Karim seharga 50.000. Dengan senang hati Pak Karim membayarnya. Hukum jual beli pada cerita tersebut adalah tidak sah. B, karena masih belum balik ya si Ahmadnya. Selanjutnya, nomor 4, Said meminjam sebuah pisau kepada Irfan. Kemudian pisau tersebut Said gunakan untuk menyembelih kambing tetangga yang hampir mati karena terjerat. Hukum meminjamkan pisau pada Irfan. Nah, ingat, supaya kambing ini bisa halal, maka ini kan minjamnya berarti harus dipotong lehernya supaya darahnya mengalir. Nah, berarti jawabannya adalah ya A. Wajib. Nomor 41. Lihat gambar. Ya, tampilan gambar dasar yang paling tepat merupakan rukun jual beli adalah. Nah, ini ada pembelinya, ini ada penjualnya, terjadi dialog. Berarti jawabannya adalah A. Akad ya, akad jual beli. Nomor 42, Arlan meminjam uang kepada Randy untuk suatu keperluan. Ia berjanji akan mengembalikan uang seminggu kemudian. Sikap Arlan sebagai peminjam yang jujur adalah A. Pura-pura lupa ketika diagih, bukan. B. Enggan mengembalikan uang yang dipinjam, tidak. C. Mengembalikan uang yang dipinjam meskipun telat, kurang pas. D. Mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan perjanjian. Ini D jawabannya ya. Selanjutnya nomor 43. Hukum melakukan jual beli seperti di tabel di atas. Ini lihat, jual beli yang dilakukan pada waktu hari salat Jumat. Jual beli dengan niat untuk ditimbun. Membeli dan menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jual beli menipu, mengurangi timbangan dan sebagainya. Hukumnya apa? Melakukan jual beli seperti tabel di atas adalah ya, jual beli yang dilakukan pada saat waktu Jumat. Di sini ada 2, yang A tidak sah, yang B sah tapi terlarang. Nah, jawabannya adalah yang tepat B. Ya, sah tapi terlarang. Sah, ada penjual, ada pembelinya, ada barangnya, ada akadnya. Sah sesuai rukun jual beli, tapi terlarang, tidak boleh. Baik, 44. Samsul meminjam sepeda kepada Lukman. Kemudian sepeda tersebut Samsul gunakan mengangkut padi sawah. Kewajiban Samsul terhadap sepeda Lukman adalah A. Memakai sepeda Samsul sepuasnya sampai rusak, kurang tepat. B. Menyewakan sepeda Samsul kepada orang lain, kurang tepat.
C. Meminjamkannya kembali kepada orang lain. Kurang tepat. D. Merawat dan mengembalikannya dengan utuh. Iya, jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 45. Pak Salim meminjam cangkul kepada Pak Sayuti untuk berkebun. Pada saat digunakan cangkul mengenai batu sehingga patah. Maka kewajiban Pak Salim kepada Pak Sayuti adalah A. Memanfaatkan barang sekendaknya, kurang tepat. B. Menggunakan di luar kepatuhan, kurang tepat. C. Mengembalikan barang secara utuh. Nah, ini tepat. Tapi kita lihat dulu yang D. Mengembalikan barang secepatnya, kurang tepat. Yang tepat adalah C. Mengembalikan barang secara utuh. 46. Alvin secara diam-diam meminjam pensil kepada Jihan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Perilaku Alvin disebut dengan gosip terhadap sikap dan perilaku Alvin menurut agama adalah jelas B. Dilarang, ya, dilarang. Selanjutnya nomor 47. Seorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok. Konsekuensi yang diterima penggosok adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Salah satu hikmah dilarangnya gosok adalah A. Harta milik seseorang tidak terlindungi dengan gangguan lain. Waduh, kurang pas. Manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. Oke, kita lihat yang lain. C. Manusia akan merasa ingin sekali menggosok lagi. Kurang tepat. D. Ceroboh dalam masyarakat di mana saja. Yang tepat adalah manusia B. Tidak sembarangan untuk menggosok milik orang lain. Hak milik orang lain. Pak Iwan menemukan sebuah cincin emas di sisi jalan raya seberat 5 gram. Kebolehan Pak Iwan terhadap emas temuan tersebut adalah A. Menyimpannya, B. Menjualnya, C. Mengumumkannya, D. Menginfakannya. Yang tepat adalah C. Mengumumkannya, ya. Selanjutnya nomor 48. Nomor 48 tadi sudah, sekarang nomor 49. Bagi seseorang yang menemukan harta kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak, dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut mengambil barang temuannya hukumnya adalah iya, karena kita lihat di sini. Di sini kan masih ragu-ragu apakah dia mampu memelihara atau tidak, tapi barangnya juga tidak dikhawatirkan akan terbengkalai. Nah, jawabannya adalah C, yaitu makruh. Nomor 50 terakhir, ya. Berdasarkan isi hadis di atas, apabila kita menemukan barang yang berharga, maka hal yang kita lakukan adalah sesuai dengan ini. Artinya dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang menemukan emas atau perak yang tercecer. Maka beliau menjawab, umumkanlah beserta wadah dan talinya. Kemudian umumkanlah selama setahun. Jika tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah ia dan hendaklah dianggap sebagai barang titipan. Jika pada saat tertentu orang mencarinya datang, maka serahkanlah ia kepadanya. Hadis Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis di atas, apabila kita menemukan barang yang berharga, maka hal yang kita lakukan adalah A. Diam-diam saja segera menggunakan manfaatnya, tidak tepat. B. Mengumumkannya kepada masyarakat dan minta imbalan, kurang tepat. Masa minta imbalan sih? Nomor C. Menyembunyikan barang temuan sampai waktu kurang, masa disembunyikan? Nomor D. Memelihara dengan baik dan mengumumkannya sampai waktu yang telah ditentukan. Iya, jawabannya adalah D. Oke, baik. Inilah pembahasan kita fikih dalam rangka ujian madrasah untuk kelas 6. Baik, silakan untuk bisa subscribe dan berikan komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.